Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya sendiri Nur Eza Hatika Fitri dari kelompok 6 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi audit strategik, implementasi strategik, evaluasi dan pengawasan. Adapun anggota kelompok saya yakni Vivi Amriani, Hakul Mubin, Vika Aulia Sunadi dan Nadia Anjani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, rekan saya akan membacakan presentasi. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan memaparkan langsung saja pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Pengorganisasian tindakan strategi, yaitu pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi, pada direktur fungsional, keuangan pemasaran, sumber daya manusia atau operasi, atau para direktur divisi atau unit bisnis strategi atau biasa disebut SBU akan bekerja sama dengan para bawahan mereka untuk dapat mengimplementasi seluruh rencana yang telah dibuat dalam skala besar. Saya kembalikan kepada moderator. Menganalisis struktur organisasi, perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Dalam satu organisasi ada beberapa bentuk yang terdapat dalam organisasi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama itu ada struktur organisasi sederhana. Struktur organisasi sederhana ini hanya memiliki dua tingkatan, yaitu pemilik dan pekerja. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan di pemilik perusahaan. Ketiga, struktur organisasi divisional. Ketika perusahaan berkembang, perusahaan mulai memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini produk di berbagai industri dan mendesentralisasikan wewenangnya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada struktur strategis business unit atau SBU. Ketika struktur organisasi divisional menjadi sulit diterapkan karena CEO mempunyai terlalu banyak divisi yang harus diurus, maka salah satu solusinya adalah perusahaan mengubah struktur organisasi dalam bentuk strategi bisnis unit, yaitu SBU atau strategis group. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks ini digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Karakter dari evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi adalah tahap proses dari hasil kinerja perusahaan sesungguhnya dengan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja diterapkan. Penguasaan utama. Penguasaan adalah proses dalam menetapkan uraian kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil diterapkan sesuai dengan kinerja yang telah diterapkan tersebut. Kesimpulan, implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjelaskan perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.
Walaupun investasi bisa baru dikembangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi investasi merupakan kunci sukses dari manajemen strategi. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya selaku moderator menutup diskusi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kata-kata kamu nanya, ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya.